Pemuda Indonesia ini nekat terbang ke Italia demi menemui seorang janda cantik yang sudah berumur 48 tahun, dan inilah yang terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe dulu channel ini supaya kami semangat menyajikan video menarik lainnya untuk kalian semua. Pemuda Indonesia bernama Ardi yang masih berumur 20 tahun nekat menemui pacar online-nya yang ia kenal melalui temannya yang lagi bekerja di Italia. Hingga akhirnya Ardi berkenalan dengan janda tersebut melalui WhatsApp yang ia dapatkan dari temannya. Airin adalah nama janda pacar online Ardi. Airin adalah wanita yang tinggal di kota Roma, Italia. Meski umur 48 tahun, Airin masih kelihatan sangat menawan. Umur 48 tahun di Italia, tidak banyak wanita yang kecut keriput seperti di Indonesia, karena di Italia semua wanita perawatan rutin untuk menjaga diri agar tetap kelihatan cantik, walaupun sudah punya anak. Airin mempunyai 2 anak gadis cantik. Kedua anaknya semua ikut Airin semenjak Airin dan suaminya bercerai. Kedua anaknya selalu setia bersama ibunya. Anak yang pertama bernama Laria, berstatus mahasiswa, umurnya 18 tahun. Anak kedua bernama Ivalia, berstatus sekolah menengah, yang masih berumur 15 tahun. Airin merupakan seorang pengacara di kota Roma. Airin merupakan janda kaya yang memiliki hobi shopping, traveling, dan olahraga. Jadi wajar saja jika bentuk tubuh Airin meski sudah berumur 48 tahun, masih kelihatan sangat muda. Airin trauma mencari suami di negaranya. Karena proses mencari suami di sana sangat susah karena budaya yang ada di negara mereka. Yang mana ketika ingin menjalani hubungan serius atau dikenal dengan sebuah pacaran, sebelum memutuskan untuk pacaran atau membuat sebuah komitmen menjalani hubungan serius, di Italia harus menjalani kencan yang dianggap merugikan pihak wanita. Perkenalan atau kencan pertama yang terjadi di sana tidak seperti di Indonesia. Kenalan pertama atau kencan pertama hanya sebatas ngobrol biasa, mengenal kepribadian lewat obrolan. Itu yang umumnya terjadi di Indonesia, tapi di Italia sangat jauh berbeda. Kencan pertama di Italia, kalian akan diajak bertemu di sebuah bar atau kafe, lalu minum bir atau wine, lalu ngobrol sejenak, kemudian berlanjut langsung menginap di sebuah hotel atau bermalaman di sebuah bar. Nah, kencan pertama aja dianggap hal biasa jika pria dan wanita menginap dan kemudian mereka emprot-emprotan walaupun baru pertama kali bertemu. Karena memang itulah budaya yang ada di sana. Jika di saat bangun paginya kedua pasangan itu masih ada di tempat tidur, itu artinya hubungan kalian bisa lanjut. Tapi jika salah satu di antara mereka ada yang pulang duluan di pagi harinya, ketika sudah emprot-emprotan, maka hubungan itu stop, tidak akan bisa lanjut. Alasan inilah yang membuat Airin tak mau mencari suami di negaranya. Semenjak cerai, Airin sudah kencan dengan 32 pria. Dan semua kencan pertama itu berakhir dengan emprot-emprotan. Tapi tidak ada satupun pria yang mau melanjutkan hubungan dengan Airin. Entah apa alasan mereka, sehingga tidak mau melanjutkan hubungan serius dengan Airin setelah bercinta dengan Airin. Walaupun hanya berbekal uang 15 juta rupiah, Ardi, seorang pemuda Indonesia, tetap nekat menemui Airin ke Italia. Kini ia telah sampai di Italia dan bertemu dengan Airin. Airin menjemput Ardi ke airport dengan seorang diri. Setelah sampai di rumah Airin, diawali dengan sambutan kedua anak gadis Airin, yaitu Laria dan Ivalia. Lalu kemudian mereka makan bersama. Setelah selesai makan, Ardi pun diantar Airin ke kamar yang telah ia siapkan sebelum Ardi datang ke Italia. Airin memperlakukan Ardi dengan sangat baik, penuh dengan rasa cinta. Ardi pun mandi. Setelah mandi, ia pun langsung istirahat. Keesokan paginya, Airin pun berangkat kerja sebagai pengacara. Dan Ardi pun di rumah hanya seorang diri. Kedua anak Airin pun sedang sekolah. Setelah beberapa jam, akhirnya Airin pulang dari bekerja. Airin kaget karena melihat berbagai macam makanan yang ada di hidangan. Airin bertanya kepada Ardi, "Kamu yang masak semua ini?" "Ya, aku yang masak semua ini, sayang," jawab Ardi. Airin langsung berkata, "Makasih Ardi, sayang, kamu pengertian dan perhatian banget." Kedua anak gadisnya, Laria dan Ivalia, pulang sekolah, lalu mereka makan bersama. Di saat makan bersama, Ardi melihat pemandangan dari anak bungsu Airin, yaitu Ivalia. Rok Ivalia yang pendek, sehingga kelihatan sangat seksi sekali. Terlebih lagi paha Ivalia yang putih, membuat Ardi harus menegun air liur. Sepertinya Ivalia melihat Ardi yang sedang menatapnya. Setelah selesai makan, Ardi pun masuk ke kamar. Setelah sampai di kamar, Airin langsung menyusul Ardi, hingga Airin menggoda Ardi. Awalnya Ardi menolak, tapi lama-kelamaan, Ardi pun tak mampu menahan godaan Airin. Mereka pun emprotan sampai suara bajakan sawah yang dilakukan Ardi terdengar oleh Ivalia, sang anak bungsunya Airin. Ivalia pun menuju kamar Ardi.
dan melihat mamanya yang sedang asik bersama Ardi. Semakin lama semakin keras suara Airin. Teriakan yang membuat Ivalia menjadi terngiang-ngiang, ingin merasakan otongnya Ardi. Bajakan Ardi maju mundur, sangat jelas terlihat oleh Ivalia. Hingga 20 menit selesai, juga pertempuran otong Ardi dan sawah Ivalia. Malam harinya saat Ardi bersantai di kamar, masuklah Ivalia ke kamar Ardi. Ardi kaget melihat Ivalia yang masuk kamarnya, belum lagi melihat pakaian Ivalia yang sangat menggoda. "Iman Ardi." Ivalia langsung mengunci pintu kamar Ardi. Ivalia berkata sama Ardi, "Aku juga mau merasakan otong kamu, wahai calon ayahku," kata Ivalia. Sontak Ardi kaget. "Kamu masih kecil, jangan macam-macam," kata Ardi. Ivalia semakin membuktikan kalau dia bukanlah anak kecil yang gak ngerti apa-apa tentang emprot-emprotan. Seketika Ivalia melumat bibir Ardi sambil menarik Ardi ke kasur empuknya. Kini Ivalia sudah tanpa sehelai busana. Ardi pria normal yang tak mungkin bisa menahan ketika sudah melihat bola bundar Ivalia. Seketika Ardi langsung menyantap bola bundar dengan sangat ganas, hingga keduanya emprot-emprotan. Ketika Airin, ibunya yang sudah terlelap tidur, tidak mengetahui hal itu. Ketika otong Ardi sedang di sawah Ivalia, sangat kaget sekali ketika sawah Ivalia memiliki lorong yang sudah longgar. Padahal Ivalia masih berumur 15 tahun. Ternyata di Italia rata-rata ceweknya sudah hilang perawan semenjak umur 13 tahun. Dalam hati Ardi berkata, "Sulit ku percaya, tapi semua ini nyata, bukan cerita belaka." Begitulah kata Ardi saat ia mengetahui bahwa Ivalia sudah tidak perawan lagi saat ia emprot pertama kali. Dari kejadian itu, Ivalia menjadi kecanduan dengan otong Ardi. Hingga setiap ada kesempatan di saat Airin sudah tidur atau bepergian dari rumah, Ivalia selalu emprot-emprotan dengan Ardi. Hingga suatu hari, di saat Ivalia dan Ardi lagi asik emprot-emprotan di kamar Ivalia, datanglah Laria yang sedang mengambil minum, tak sengaja melihat Ardi yang sedang berduaan di kamar Ivalia. Laria sangat terkejut, kemudian ia melabrak Ivalia sang adiknya dengan Ardi. Laria sangat marah kepada adiknya dan Ardi. "Kalian berdua ini tidak tahu malu berbuat seperti ini." Laria berkata kepada Ivalia, "Kamu tahu ini calon ayah kita, kenapa masih saja kamu ajak bercinta?" Ivalia hanya terdiam. Lalu Ardi pun mencoba menenangkan Laria dengan memegang tangan Laria. Lalu berkata, "Tolong jaga rahasia ini ya, saya mohon." Kemudian Ardi mencium kening Laria sebagai ucapan permohonan. Tapi Laria yang awalnya marah kini suasana berubah hening seketika. Laria menatap bibir tipis Ardi, ia pun tak mampu menahan ketampanan yang dimiliki Ardi. Belum lagi Laria melihat otong Ardi yang masih berdiri tegak. Akhirnya Laria pun langsung seketika melumat bibir Ardi. Ivalia hanya bisa diam melihat kakaknya yang lagi asik di hadapannya. Laria dan Ardi pun emprot-emprotan di depan Ivalia, hingga membuat Ivalia marah. Tapi ia sadar karena dia juga bersalah. Di saat permainan sedang asik, Ivalia memaksa untuk bergantian dengan kakaknya. Mereka pun akhirnya berbagi otong Ardi. Permainan pun selesai setelah bertempur secara bergantian. Kehidupan Ardi bersama Ivalia, Laria dan Airin di satu rumah membuat Ardi kewalahan harus melayani mereka secara bergantian. Airin tak mengetahui perbuatan kedua anaknya. Hingga 1 bulan berlalu, Ardi di rumah Airin. Ivalia, anak bungsu Airin, ternyata hamil hasil dari hubungannya dengan Ardi. Ivalia tak berani menceritakan kepada ibunya kalau dia hamil. Ardi pun bingung harus berbuat apa. Hingga suatu hari Airin melihat Ivalia dan Ardi sedang emprot-emprotan di kamar Ardi. Airin pun langsung melabrak mereka berdua. Semua terdiam dengan seketika. Airin marah sejadi-jadinya. Tapi Ivalia spontan langsung berkata, "Aku mencintai Ardi, Ma, dan sekarang aku sudah hamil anaknya Ardi." Airin pun langsung terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Ardi langsung memeluk Airin. "Maafkan aku sayang," Airin menengut karena gak menyangka kejadiannya akan seperti ini. Airin langsung menjawab, "Oke, aku mengalah. Demi anakku, kamu nikahi Ivalia. Anggap semua tak pernah terjadi antara kita berdua. Tolong jangan sakiti anakku. Jaga dia baik-baik. Jangan pernah buat dia menangis." Singkatnya, Ivalia dan Ardi akhirnya menikah. Walaupun mengurus pernikahan antara Ivalia dan Ardi sangat rumit, tapi kasih sayang seorang ibu tanpa batas. Semua dokumen pernikahan Airin yang mengurusnya hingga selesai.